kanker serviks lebih dini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast BBLK Palembang bersama saya Sahnas Retahani dan rekan saya Novi. BBLK Palembang, layanan cepat, andal, hasil akurat. Oke, untuk podcast kita hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan HPV DNA, Kak. Kita sudah kedatangan narasumber kita yang berpengalaman di bidangnya. Ada siapa aja ini, Kak Novi? Kita mengundang Kepala Instalasi Imunologi BBLK Palembang. Selamat datang Ibu Rahmi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum mbak-mbak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang kedua, silakan. Ada Kak Siti Rahmawati SST MKM dari Instalasi Imunologi bagian PCR yang sapaan hangat kita ini Kak Tiwi. Ya Kak Tiwi, selamat datang Kak Tiwi. Ya, terima kasih. Apa kabarnya nih Kak Tiwi? Alhamdulillah. Jadi sesuai tema kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang pemeriksaan HPV DNA. Seperti apa HPV DNA itu sendiri, kita akan tanyakan langsung dengan narasumber kita. Iya, jadi HPV DNA ini berhubungan dengan kanker serviks ya Kak ya? Yep. Seperti setelah kita baca-baca nih Kak, kanker serviks sendiri ini ternyata adalah penyakit ketiga mematikan di Indonesia setelah kanker payudara dan kanker paru-paru. Yep. Dan lebih dari 95% kanker serviks ini ternyata disebabkan oleh virus HPV. Iya, itu human papillomavirus ya. Dan ini juga yang menjadikan menakutkan bagi kita para ladies ya, sahabat BBLK, bikin kita tuh takut untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Kita akan takut hasilnya, takut menghadapi kenyataan seperti itu ya. Dan akan seperti apa untuk menambah pengetahuan kita dan untuk supaya kita tidak takut lagi melakukan pemeriksaan, kita akan banyak tanya lagi ke narasumber kita. Iya. Jadi sebenarnya HPV sendiri itu apa sih Kak? Iya. Baik, terima kasih Mbak. Memang ini sebenarnya informasi yang penting banget ya buat para ladies sobat BBLK Palembang. Pertama kita cerita dulu nih tentang apa sih pemeriksaan ini, pemeriksaan yang bagaimana sih gitu ya. Jadi pemeriksaan yang kita bahas pada hari ini adalah pemeriksaan yang memang dia berbasis DNA, kemudian yang terbukti efektif gitu untuk mendeteksi penyakit kanker serviks. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa kanker serviks itu salah satunya yang paling besar adalah disebabkan oleh human papillomavirus, virus yang sudah disebutkan oleh mbak-mbak tadi. Jadi penyebab kanker serviks salah satunya adalah human papillomavirus itu. Kemudian juga tujuannya dari pemeriksaan HPV DNA ini adalah untuk melihat materi genetik ya. Jadi untuk melihat materi genetik yang ada pada spesimen ataupun sampel yang sudah kita ambil, salah satunya adalah cairan serviks itu sendiri. Kemudian HPV DNA ini pemeriksaannya juga di beberapa literasi disebutkan bahwa ini pemeriksaan yang punya sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik. Jadi kalau bisa dibilang pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang gold standard atau standar baku mutunya. Ya, jadi memang gold standar untuk pemeriksaan atau deteksi dini dari CA serviks itu sendiri. Seperti itu kira-kira Mbak. Di BBLK sendiri itu udah bisa ya Kak pemeriksaannya ya? Kita udah bisa ya. Persiapan untuk melakukan pemeriksaan itu sendiri seperti apa Mbak Tiwi? Kalau persiapan sebenarnya nggak ada persiapan khusus ya Mbak ya. Cuman memang disarankan, dianjurkan untuk pasien yang akan melakukan pemeriksaan HPV DNA 2 hari sebelum melakukan pemeriksaan itu sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual, kemudian tidak sedang menstruasi, kemudian tidak melakukan douching. Douching itu seperti menyemprotkan cairan khusus ke dalam vagina ya. Cairan pembersih seperti itu. Atau obat-obatan. Itu mungkin akan mempengaruhi hasil pemeriksaan ya. Sangat mempengaruhi karena takutnya sel serviks yang akan kita ambil takutnya malah menjadi lisis ketika dibersihkan pakai cairan itu. Jadi nggak akurat nanti hasilnya. Kemudian terakhir dia tidak menggunakan tampon atau pembalut ya. Seperti itu. Jadi seperti itu persiapan untuk melakukan pemeriksaan sebelumnya ya. Jadi untuk sampelnya sendiri itu seperti apa Kak Tiwi? Kalau sampel
di BBLK sendiri untuk pemeriksaan yang bisa kita lakukan itu ada 2 sampelnya. Kalau dulu kan cuma bisa pakai 1 ya, sel serviknya aja. Tapi kalau sekarang BBLK udah bisa pakai urin karena jadi pakai urin bisa juga. Tapi tetap yang direkomendasikan terutama untuk wanita ya itu sel serviknya. Jadi diambil usap mulai dari leher rahim, kemudian masuk ke dalam sampai bagian endoserviknya. Nah, selain itu juga bisa pakai urin karena virus ini sendiri juga bisa menginfeksi pria. Jadi kan pria kan nggak punya sel serviks nih. Iya, tuh. Ini masih banyak ternyata dari urin juga bisa dilakukan pemeriksaan HPV DNA. Nah, untuk pemeriksaan ini bisa dimulai dari usia berapa? Apakah anak-anak yang sudah menstruasi itu udah bisa melakukan pemeriksaan, atau kalau kayak pap smear kan untuk yang sudah bersuami saja yang bisa kan? Apakah untuk pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk anak-anak 17 tahun? Iya. Kalau studi yang sekarang ya terkini gitu ya, kalau studi terkini itu menyebutkan bahwa ketika wanita sudah berusia 21 tahun itu sudah boleh dilakukan pemeriksaan pengambilan CA cervix untuk pemeriksaan HPV DNA ya. 21 tahun. Iya, kalau studi terdahulu itu menyebutkan usia 30 sampai 65 tahun. Diharapkan bahwa ketika usia kurang dari 30 tahun itu tidak menjurus ya, atau tidak menyebabkan CA cervix gitu. Sel kankernya belum hidup ya. Iya, jadi seperti itu. Si virus human papilomanya itu pada usia 30 ke bawah ya, untuk wanita dengan usia 30 ke bawah itu biasanya tidak menjadi sel kanker. Iya, benar. Tetapi ketika usia 30 sampai 60 karena faktor resiko yang tinggi gitu ya, jadi itu bisa menyebabkan mungkin juga imunitas sudah mulai menurun. Iya, salah satunya. Kemudian juga setelah beberapa negara ya menyebutkan bahwa batas usianya itu 21 tahun, itu akan diulang pemeriksaannya. Jadi ketika tidak ditemukan virus itu di dalam CA cervixnya, di dalam cairan cervixnya, itu akan melakukan pemeriksaan ulang gitu. 5 tahun sesudahnya harus dilakukan pemeriksaan lagi. Jadi memang ini adalah pemeriksaan yang kontinuitas, tidak cuma 1 kali. Kalau tidak terdeteksi, kita kan mikirnya kalau udah tidak udah aman gitu ya. Tetapi ternyata 5 tahun kemudian diulang kembali untuk memastikan bahwa memang tidak ada virus itu di dalam cervix gitu. Atau bisa juga ya Mbak, selain HPV DNA ini kan juga mungkin kalau di bawah 30 tahun bisa pakai IPV atau pap smear ya. Nah itu apa bedanya pemeriksaan IVA test, pap smear dan pemeriksaan HPV DNA? Iya, baik, pertanyaan yang menarik sekali ya sebenarnya, yang harus kita bahas juga nih supaya menambah pengetahuan dari para rekan-rekan atau sobat BBLK Palembang, bahwa kalau di puskesmas itu biasanya pemeriksaannya dengan IVA ya Mbak ya. Iya, dengan IVA. Lebih praktis soalnya lebih cepat screening awal hasilnya bisa langsung ketahuan ya. Iya, pada saat pemeriksaan itu sudah bisa tahu hasilnya. Iya. Kemudian kalau pap smear itu pada dasarnya sama gitu ya untuk metode pengambilan spesimennya. Tetapi ada sedikit beda nih. Jadi kalau pemeriksaan pap smear itu kita akan melihat visualisasi ataupun gambaran dari kelainan sel yang mungkin sudah terjadi ya. Nah, bedanya dengan pemeriksaan HPV DNA ini kita mencari adanya materi genetik virus ya pada sel-sel di leher rahim. Jadi sehingga sekalipun belum ada perubahan menonjol dari sel-sel di dalam serviksnya itu, tetapi sudah ada virusnya, human papilloma virusnya di dalam itu udah bisa kedetek. Jadi ini adalah deteksi dini ya? Deteksi dini. Jadi early gitu ya. Jadi lebih awal diketahui. lebih maju. Iya. Nah, itu bedanya. Sebelum menunjukkan gejala pun udah ketahuan ya. Dari HPV DNA ini udah kelihatan. Kalau pap smear kan lebih ke visualisasi. Iya, visualisasi atau gambaran selnya. Yang langsung ke genetik ya, benar. Mungkin di luar sana kan, aku kan udah IVA aman kok, aku udah pap smear aman kok. Ternyata ada pemeriksaan yang lebih sensitif lagi untuk deteksi dininya ya. Ketika saya sebutkan di awal tadi ya bahwa dia punya sensitivitas dan spesifitas yang baik berdasarkan penelitian dari berbagai negara loh ya. Berarti memang HPV DNA ini dia punya spesifitas yang cukup baik dan sensitivitas yang cukup baik juga. Dikembangkan terus, jadi ini menjadi gold standar gitu. Standarnya baku mutunya untuk pemeriksaan dini CA cervix.
Oke. Kalau untuk prosedur pemeriksaannya sendiri itu seperti apa Kak Tiwi? Karena ini pemeriksaan HPV DNA ya, kita menggunakan metodenya RT-PCR ya, dengan real time ya. Jadi kita menggunakan alat PCR, dari sampling diambil, kemudian kita taruh ke dalam virus media transport atau VTM ya. Kemudian kita lakukan ekstraksi. Setelah diekstraksi, kita lakukan master mix dan pembacaan hasil untuk pemeriksaan HPV itu sendiri. Nanti interpretasi hasilnya berupa positif atau negatif. Positif atau negatif. Nah, untuk mengetahui hasilnya juga nanti para sobat BBLK bisa tahu berapa lama hasilnya bisa diketahui? Sebentar kok, cuma 3 hari ya. Cuma 3 hari sobat BBLK. Dari pertama sampel datang, 3 hari kemudian di hari kerja tapi ya. Dan hasil pun tidak perlu harus datang ke BBLK karena nanti hasil sudah bisa di print sendiri dari rumah seperti itu. Zamannya digital ya. Jadi kita udah tinggal scan barcode aja terus bisa lihat di rumah tanpa harus datang. Paling penting ya sekarang Nasya kayaknya ya. Iya, pertanyaan kita terakhir itu harga nih Kak. Kira-kira untuk pemeriksaan ini berapa sih di BBLK Kak? Harganya murah dong. Berapa tuh? Ya BBLK Palembang kan murah. Iya, betul. Untuk HPV DNA sendiri hanya Rp550.000. Wow, cuma Rp550.000. Itu untuk sobat BBLK Palembang. Udah bisa deteksi dini nih Kak HPV DNA ya Kak ya. Dan cuman 3 hari saja hasil sudah bisa kita ketahui. Oke. Terakhir nih Kak untuk Ibu Rahmi dan Kak Tiwi, apakah ada pesan-pesan nih untuk sobat BBLK yang lagi nonton? Ya, oke. Ini sebenarnya penting ya untuk disampaikan kepada rekan-rekan para ladies nih sobat BBLK Palembang, bahwa seperti yang sudah dibicarakan di awal, kanker serviks ini menempati urutan kedua terbanyak ya. Jadi ada kasusnya sekitar 36.633 atau sekitar 9,2% total kasus kanker di Indonesia ya. Dan menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia untuk para perempuan. Jadi memang sudah selayaknya sepatutnya kita sama-sama gitu menjaga kesehatan reproduksi kita ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kemudian yang kedua adalah karena infeksi ini tidak bergejala Mbak. Jadi memang tahu-tahu udah stadium berapa gitu ya. Nah, penting bagi kita untuk melakukan deteksi dini. Supaya apa? Supaya akan menjadi satu hal yang ketahuan lebih cepat gitu. Kalau misalnya ada sesuatu kelainan ataupun yang tidak diinginkan gitu, bisa direhabilitasi ataupun diobati lebih cepat. Seperti itu. Jadi apa Tiwi? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Cegah lebih dini ya Mbak ya. Cegah lebih dini. Cegah kanker serviks lebih dini. Benar Kak ya. Seru ya obrolan kita hari ini ya Mas ya. Topiknya juga sangat menarik ya Kak ya. Iya, topiknya juga ladies banget yang baru ya, sesuatu yang baru. Ladies banget ini. Banyak ilmu yang kita gali pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan biar lebih bermanfaat lagi nih, bisa sobat-sobat BBLK untuk bantu di-share videonya ke teman-teman sekalian. Buat para sobat BBLK Palembang, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan HPV DNA di BBLK Palembang. Karena BBLK Palembang, layanan cepat, andal, hasil akurat. Terakhir nih saya mau kasih pantun nih Bu Rahmi. Ada pantun. Ada, sudah saya siapkan. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye.